Syahrul Ramadan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Satu-satunya nama bulan yang ada di dalam Quran Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan diambil dari kata ramba, artinya panas. Karena leher panas, tak lewat air minum dari pagi sampai petang, panas dia. Ramadan disebut juga sebagai bulan yang panas karena panasnya itu melepaskan dosa-dosa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an. Malam keberapa? Turunnya malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan dia pada malam yang penuh berkah. Malam. 1 tahun 360 malam. Malam yang mana? Ayat kedua. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan dia pada malam qadar. Qadar artinya mulia. Fulanun lahu qadar. Si fulan punya qadar. Qadar artinya mulia. Tapi qadar juga artinya sempit. Kenapa malam itu disebut dengan malam sempit? Qudira alaihi rizquhu. Siapa yang disempitkan rezekinya. Kenapa malam itu disebut sempit? Seandainya malaikat itu dalam bentuk fisik macam batu kerikil, malaikat itu sempit dunia ini. Saking kan turunnya batu kerikil penuh dunia ini. Seandainya malaikat itu dalam bentuk fisik batu. Tapi karena malaikat itu dalam bentuk cahaya, cahaya tak makan tempat. Kita kumpulkan cahaya di dalam ruangan ini sebanyak-banyaknya 1000, 3000 watt. Dia tidak sempit, tapi dia makin terang. Itu maka di antara ciri malam Lailatul Qadar, paginya cahaya matahari tak terlalu terang, redup. Kenapa? Karena kalah cahaya matahari itu dengan cahaya malaikat waktu naik ke langit. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dulu pernah satu Ramadan itu. Pernah dulu tahun berapa itu. Satu Ramadan itu cahaya matahari itu redup terus. Pas musim asap. setiap subuh terus. Jadi jangan memperhatikan tanda-tanda fisik. Pas dingin, lain dinginnya nih. Ramadan tuh kan katanya Lailatul Qadar tuh dingin. Rupanya duduk dekat AC. Tapi lebih pada perubahan diri. Apakah kalau kita jumpa bulan Ramadan, dapat kita Lailatul Qadar, habis itu kita tukang cerita, aku udah dapat Lailatul Qadar. Lalu muncul ego dalam diri, aku lah yang udah dapat. Bukan itu tujuannya. Andai dapat sekalipun, tujuannya supaya kita lebih dekat pada Allah, hati kita lebih khusyuk, solat kita lebih baik, tidak cinta harta, tak cinta dunia. Kalau itu ada dalam hati kita, mungkin kita sudah dapat. Tapi bukan untuk kita ceritakan. Iktikaf sekali, langsung update status, rasa-rasanya udah dapat. Udah datang terlambat, iktikaf itu pun tidur aja. Masa saya dapat? Ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatin, malam yang mana? 360 malam. Ayat inilah yang mengeliminasi 11 bulan. Dengan turunnya ayat 184, 185 ini, tereliminasilah yang 11 bulan. Besar. Syahrul Ramadan alladzi inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dipersempit dia menjadi 30 malam. In syahrul Ramadan. Hanya bulan Ramadan saja, di bulan Ramadan. Nah, setelah dipersempit jadi 30 malam, yang mananya? Di antara 30 malam yang mana? Dipersempit lagi jadi 10. Taharru lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. 360 Syahrul Ramadan jadi 30. Taharru lailatal qadri jadi 10. Yang 10 ini jadi 5. Ganjil nih. 21 2. Tapi jangan gara-gara ini dulu lah. Zaman-zaman saya baru-baru pulang. Dulu di An-Nur nih, kalau malam ganjil, waduh. Malam 21 sampai kurang jatah sahur. Malam 22 sunyi. 23 penuh. 4. Kau kenapa datang malam ganjil? Kan katanya ganjil Pak Ustaz. Ganjil menurut siapa? Menurut Muhammadiyah kan lain. Kau menurut ru'yah apa menurut hisab? Iya kalau pas serentak awal puasanya. Kalau beda ganjil kata kau, genap kata ini ganjil kata kau. Jadi kalau main-main logika begitu, kita penuhkan aja. Orang di papan ini ada satu kertas yang hadiahnya mobil sport. Kalau orang yang tak berduit macam saya, pasti akan milih yang mana lah nih agak. Kalau orang berduit tak begitu, beli aja satu papan.
Begitu juga lah dengan Ramadan ini. Selama 30 malam ini ada Lailatul Qadar. Kalau kita bertenaga, apa pula kita pilih-pilih? Kita gas 30 malam. Dapatlah dia. Bayangkan kalau satu Ramadan dapat kita Lailatul Qadar sekali, 83 tahun. Dapat 10 kali, 830 tahun. Umur kita 63, akil balik 13 tahun. Itu pun dah lambat kali lah itu dah. Berarti kita punya kesempatan untuk dapat Lailatul Qadar, berarti 50 kali Lailatul Qadar. Dengan itulah kita bisa mengalahkan umur umat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh meninggal 950. Macam mana kita umur umat Nabi Muhammad yang 63 tahun bisa mengalahkan umur umat Nabi Nuh yang 950? Macam mana caranya? Dengan Lailatul Qadar ini. 10 tahun aja dapat 830, dapat 20 tahun. Kalau sampailah umur kita 950, saya 47 nya udah capek kali rasanya. Saya pikir itu, kalau umur kita 950, berapa kali bayar pajak, berapa kali ngurus paspor, berapa kali ganti KTP. Saya kalau mengurus paspor sama KTP tak terlalu berat. Berapa kali pilpres ini yang berat? Untuk apa Quran itu diturunkan? Hudan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan. Hudan itu apa hudan itu Pak Ustaz? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Quran itu diturunkan sebagai hudan. Hudan itu gini. Berangkat kita dari Pekanbaru sampai ke Bangkinang, dari Bangkinang ke Kuok, sampai jembatan Rantau Berangin. Sampai di jembatan Rantau Berangin ada papan. Ke kanan Rokan Hulu Pasir Pangarayan, ke kiri Paya Kumbuk. Itulah hudan. Itulah hudan. Jadi kalau ditanya hudan itu apa? Ya itu petunjuk. Ya itulah petunjuk itu. Nah, supaya tahu. Ustadz katanya nanti ada acara di Islamic Center Pasir Pangarayan ya? Ya. Boleh kami ikut acara i'tikaf di sana Pak Ustadz? Boleh. Ayo nanti kami nyusul ya Pak Ustadz ya? Ya. Ustadz dah pergi duluan. Habis itu di WA nya lagi, alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah sampai Kuok nih. Ayam bentar lagi terus saja. Nah, itu udah agak 2 jam. Kami udah di Kelok 9 Ustadz. Terus kata Ustadz, udahlah kau teruskan ke sana. Kira-kira waktu Ustadz itu membilang kau teruskan ke sana, itu menyuruh atau mengamuk? Mengamuk. Itulah maknanya yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Kenapa ada orang yang disesatkan Allah? Karena sudah dikasih hudan, udah jelas hudan di situ. Kau kalau mau ikut belok kanan. Ini udah foto-foto pula di Kelok 9. Habis itu tengok, ini gimana nih Pak? Allah kau teruskan ke sana, terus sana. Itu sebagai hukuman. Orang yang mengikut hidayah itu namanya ulaika humul muhtadun. Orang yang tidak mau ikut itu dengan penuh kesadaran dibelokkannya, melawan, namanya fasik. Orang yang fasik itu disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Hudan. Bagi siapa? Hudan linnas, seluruh manusia. Bagaimana kalau ada orang tak beriman kepada Allah, tapi dipakainya Quran sebagai hudan, hidupnya bahagia? Gimana maksudnya? Dia tak percaya sama Allah, dia tak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi isi-isi Quran itu tentang persamaan manusia. Khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kamu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dijadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling berintegritas. Siapa yang mengamalkan ayat itu sekarang? Orang Amerika. Kalau ada tes jadi sekretaris, peserta yang ikut 10. Di Amerika yang lulus itu mana yang paling berintegritas, yang disiplin, yang pintar, yang smart, yang cerdas, itu yang lulus. Kalau tempat kita enggak, mana yang paling putih, itu yang lulus. Orang itu udah tidak lagi memandang putih hitam. Kalaulah dulu ada menteri luar negerinya hitam, Condoleezza Rice, ada presidennya juga hitam, Obama. Dia tidak lagi memandang kulit. Ajaran siapa itu? Ajaran Islam. Jadi siapapun yang mengamalkan ini, walaupun dia tak percaya, tapi dikerjakannya, dia akan beruntung. Tapi di dunia aja, di akhirat tetap juga neraka jahanam.
Hudan linnas, yang menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin, menjelaskan secara bayyin, jelas. Minal huda wal furqan. Hidayah tadi dijelaskan secara detail. Nanti dijelaskan lagi dalam penjelasan detailnya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Kami turunkan Al-Qur'an ini kepadamu ya Muhammad SAW supaya kau menjelaskannya kepada manusia. Wal furqan, membedakan mana yang bengkok, mana yang lurus, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang hak, mana yang batil. Inilah dia Quran. Di bulan Ramadan, Imam Malik bin Anas menutup kitab Muwatta. Ini bulan Quran, mari balik kita ke Quran. Imam Syafi'i yang biasa mengkaji fikih, mengkaji hadis, di bulan Ramadan, kana al-Imam Syafi'i yukhtimul Qur'ana 60 khatamah fi Ramadan. Menghatamkan 60 kali khatam di bulan Ramadan. Kau udah berapa kali khatam? Aku udah 3 kali khatam. Kau udah berapa kali khatam? Aku datang yang 1. Kita lebih baik baca pelan paham daripada khatam. Rupanya dia memang lambat membaca. Bulan Ramadan ini memang bulan berlomba mengejar khatam. Kalau masalah baca paham itu bulan-bulan 11 bulan lagi nanti. Bulan Ramadan ini memang bulan mengejar banyak khatam. Silakanlah banyak khatam. Karena imam-imam dulu memang memperbanyak khatam. Yang hafal-hafal Quran, murojaahnya, melalui sholat tarawihnya, melalui tahajudnya. Karena ini bulannya Al-Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok anak bulan maka puasalah dia. Tidak mesti 1 riau ini menengok anak bulan. Cukup 1-2 orang saksi tersumpah. Saya seumur-umur telinga saya mendengar sidang isbat di Kementerian Agama itu. Belum pernah lagi saya dengar berdasarkan saksi melihat anak bulan dari Pekanbaru Riau, belum pernah. Entah Bapak Ibu pernah mendengar. Karena memang teropong yang dipasang di Sudirman itu tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak gaji 13. Yang selalu nampak anak bulan itu di daerah wilayah timur sana. Kalau di Jakarta dulu pernah saya dengar Jakarta Timur, karena tak berawan, tengah laut, nampak di gurun pasir. Kalau ada bersaksi, namanya saksi tersumpah, disumpah oleh pengadilan agama. Wallahi tallahi billahi, matanya sehat, aku dah nampak anak bulan. Fal yasum, maka satu negeri ini berpuasa. Wa man kana maridan, diulang 2 kali. Tadi 183, sekarang 185. Siapa yang sakit au ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, qada, ganti dari yang lain. Kenapa diulang sampai 2 kali? At-tikrar li ta'kid, pengulangan itu untuk penekanan makna. Besok datang ya Pak? Ya. Janji datang ya? Ya. Saya selalu digitukan orang. Jadi Ustaz datang, hubungilah Ustaz Al-Nab. Semua aku dan jawab pertanyaan itu. Diulang 2 kali itu untuk penekanan makna. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, al-haqqah, mal haqqah. Diulang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kalian mudah. Inna ma'al usri yusra. Allah bukan ingin menyusah-nyusahkan kamu. Karena ada sebagian orang suntuk kali kalau dia udah mau datang puasa nih. Ya Allah, 3 hari lagi lah kita makan siang nih. Padahal yuridullahu bikumul yusra. Allah tidak ingin menyusahkan kamu. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin menyusahkan kamu dengan puasa ini. Supaya kamu sehat, supaya kamu on time. Selambat-lambatnya orang Islam, sejahat-jahatnya orang Islam, setidak disiplinnya orang Islam, kalau udah bulan puasa pasti dia disiplin. Kapan tuh? Pas buka puasa. Ulah hebat. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya 29 atau 30. Nanti Pak Ustaz hari Selasa 9 April itu kira-kira 9 April, insya Allah 9 April itu nampak anak bulan. Dan 10 April hari raya. Kenapa? Karena 4 derajat. Kalau udah 4 derajat itu tak mengelak lagi itu. Yang susah itu kalau 3 derajat. Makanya kesepakatan MABIMS, Majelis Agama Islam Brunei, Indonesia, Singapura, BIMS, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, itu 3 derajat. Kalau Turki lebih kuat lagi, 6 derajat. Indonesia dulu 2 derajat, sekarang kesepakatan 3 derajat. Cuman THR kita, masih 1 derajat lagi kita. Itu belum jelas tuh. Itu belum jelas tuh. Jadi kok dibilangnya udah 3 derajat udah, itu tinggal sedikit lagi sudah. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya. Maksudnya 29 atau 30. Setelah sempurna, walitukabbirullah, bertakbirlah.
Setelah nanti hari Selasa tanggal 9 disempurnakan bahwa itu sempurna hari terakhirnya 29 hari atau 30 hari, maka habis maghrib malam Rabu itu walitukabbirullah, bertakbirlah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bukan di masjid saja, yang di rumah pun sambil masak ayam bertakbir, mengisi kue ke toples bertakbir. Jangan hanya di masjid saja. Ini beberapa masjid ini bertakbir sampai jam 2 malam, bum bam bum bam. Pas ditengok masjid rupanya flash disk. Anak-anak muda kalian buat festival takbir. Berikut ini malam takbiran dilepas oleh bapak bupati kepala daerah, lepas takbir berbonceng anak lajang anak gadis. Idul Fitri itu kembali kepada kesucian, bukan kembali ke fitri. Nggak sebulan tak bonceng fitri apa ya? Ini kan Idul Fitri. Iya Pak Ustaz, kembali ke fitri. Mohon maaf kalau kebetulan ada fitri. Walitukabbirullah, bertakbirlah ala ma hadakum, sesuai dengan hidayah yang sudah. Tengok, takbirnya ala ma hadakum, sesuai dengan tuntunan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu apa? La wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang yang bersyukur. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Takwa, syukur, lurus. Kenapa tak lurus? Karena tak bersyukur. Kenapa tak bersyukur? Karena tak takwa. Kalau takwa, insya Allah bersyukur, insya Allah lurus. Mudah-mudahan kita termasuk yang 3 golongan ini: takwa, syukur, lurus. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.